Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para ibu-ibu musliman, ibu-ibu salihah, Allah moga-moga meninggikan derajat panjenengan sedaya Indonesia, dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadna bi asrarihi wa bikum fid darin amin. Di mana? Ayo. Apa yang mau dibaca? Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan masuk kepada faslun surutul Fatihati asharatun. Ini membaca Fatihah ini merupakan rukun daripada sahnya salat. Karena ini merupakan sahnya salat, maka kita harus membaca Fatihah sesuai dengan syariah yang tidak mengubah arti, yang tidak mengubah. Kenapa? La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. La salata tidak disebut dengan salat. La salata liman bagi orang lam yaqra' bi Fatihatil kitab, yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati asharatun. Syarat-syarat Fatihah asharatun ada 10. Tapi kemarin lagi ngebahas rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat kemarin terakhir itu syarat-syarat takbiratul ihram. Kan baru dijabarin 2, niat sama syarat-syarat takbiratul ihram. Terus yang lainnya belum? Kemarin takbiratul ihram. Oh, takbiratul ihram belum selesai. Iya, tapi kan maksudnya mau diterangin kan satu-satu. Itu baru niat sama takbiratul ihram atau udah cukup sih? Sampai 16 sih. Yang sampai 16. Iya. Iya, sampai 16. Takbiratul ihram ada 16. Satu, takbiratul ihram harus terjadi dilakukan pada saat berdiri. Yang kedua, jadi harus berdiri. Yang kedua adalah takbiratul ihram diucapkan dengan menggunakan bahasa Arab, antakuna bil Arabiyyah. Yang ketiga, menggunakan lafaz jalalah Allahu. Enggak apa-apa, kita coba ulang lagi. Terus yang ketiga adalah menggunakan lafaz jalalah. Lafaz jalalah adalah Allah. Oleh karena itu tidak sah menggunakan lafaz selain Allah. Ar-Rahmanu Akbar. Jadi Allahu Akbar. Terus tertib. Allahu Akbar, Allah yang pertama, kemudian habis itu lafaz Akbar. Tidak boleh dibalik-balik, jadi Akbarullah. Yang keenam, tidak memanjangkan huruf hamzah. Wa alla yamudda hamzatal jalalati. Allah. Kenapa? Karena akan timbul pertanyaan, apakah Allah Maha Besar? Seperti itu. Terus tidak membaca mat panjang di baknya. Akbar, Allahu Akbar.
Juga tidak boleh mentasdidkan lafaz bar. Allahu akbar. Juga tidak menambahkan huruf yang sukun atau berharkat di antara dua lafaz takbiratul ihram. Allahu akbar atau Allahu akbar, maka sholatnya tidak sah. Kemudian tidak menambahkan huruf sebelumnya lafaz jalalain. Allahu akbar tidak boleh dikatakan wallahu akbar. Tidak sah sholatnya, karena nanti kalau ditambahkan wawu, takutnya wawu itu adalah wawu ataf. Wawu ataf itu, wawunya itu pasti Allahnya itu berkaitan dengan huruf sebelumnya. Ini tidak ada, jadi tidak boleh wallahu akbar, langsung dibaca Allahu akbar. Juga tidak wakaf di antara dua kalimat takbir, baik wakaf lama atau sebentar, artinya berhenti. Allah berhenti, akbar. Allah akbar. Allahul akbar. Tidak wakaf di antara dua kalimat takbir, baik mewakafkan lama ataupun sebentar. Kemudian sebenarnya ada yang dipisah antara keduanya itu dengan alat-alat takrif. Alat-alat takrif itu kayak ma'rifat. Kalau di dalam nahwu itu wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadi wa khinda wabni wal gulami wal ladhi. Itu di dalam alfiyah ada memang alat-alat menjadi nakirah itu menjadi ma'rifah. Jadi Allahu akbarnya dikasih al, Allahul akbar. Katanya tidak apa-apa kalau seperti itu, tapi ya jangan dicoba-coba, yang biasa aja. Allahul akbar, Allahul jalilul akbar. Sebenarnya nggak apa-apa kalau seperti ini katanya. Allahur rahmanur rahim akbar. Jadi di tengah-tengahnya dipisah dengan sifat atau dengan alat takrif, alat ma'rifah. Jadi Allahu kemudian disifati dengan Rahman, disifati dengan Rahim, kemudian akbar. Allahur Rahmanur Rahim akbar. Nah, ini baca takbiratul ihram gimana gitu kata orang-orang yang enggak paham. Tapi katanya tidak masalah. Boleh katanya. Beda apabila sifat yang memisahkan antar keduanya itu panjang. Sekiranya 3 sifat atau lebih. Kalau tadi kan hanya Ar-Rahman, hanya 2. Tapi kalau 3 ini nggak boleh katanya. Batal sholatnya. Allahul Jalilul Azimul Halimul Akbar. Ini tidak boleh. Allahul Jalilul Azimul Halimu Akbar. Tidak boleh kalau sampai lebih dari 2. Allahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus akbar. Kalau baca begitu salat jadi imam, ini ustaznya ngadang-ngadang. Pulang, apalagi ngimamin di per ibu-ibu. Tapi kalau yang ngaji dihitung, nggak nyampe 2. Nggak 2. Yang bubar yang nggak ngaji, yang ngaji akhirnya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanya 10 orang makmumnya, yang lain bubar karena tidak apa. Nah.
Allahur Rahim, Allahur Rahmanur Rahim Akbar. Wih, masih dua imamnya, nggak apa-apa. Tapi kalau yang ini memang belum dijelaskan, artinya biar tahu ini. Allahul Jalilul Azimul Halim Akbar. Sah tidak? Tiga. Allahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus akbar. Sah tidak? Alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus. Hanya apabila di domir, apabila pemisah antara keduanya adalah domir, tidak sah. Atau nida atau panggilan, itu juga enggak sah. Contoh yang domir, Allahu akbar. Allah, adapun Allahu yaitu Allah, akbaru maha besar. Itu tidak sah kalau dipisah dengan domir, walaupun juga satu. Atau dipisah dengan ya nida, hai, ada ya nida itu hai panggilan. Allahu ya Rahmanu akbar. Allah wahai Rahman akbar. Tidak bisa. Juga musolli ini mendengar seluruh huruf takbiratul ihram ketika ia dalam melakukan ketika sehat dalam pendengarannya saat melakukan salat. Ketika salat, Bu, rukun-rukun khususnya takbiratul ihram kedengeran. Harus mendengar apa yang dibilang ibu, telinganya mendengar, kecuali memang ada gangguan pendengaran. Tapi kalau tidak ada gangguan pendengaran harus mendengar. Allahu akbar. Itu masih kedengaran ya. Harus mendengar. Rukun-rukun yang lain itu harus didengar. Ya rukun-rukun qauli itu. Jangan hanya mulutnya kebuka ketutup saja. Jadi jenengan harus mendengar apa yang dibaca. Ya kalau memang mulai kecil bisu, ya emang mau bisu gimana, mau bisu aja. Atau bawaannya sudah sakit telinga, ya nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting ketika panjenengan sehat, maka harus mendengar. Jangan berlebihan. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ada, enggak, emang ada itu. Ya sudah begitu aja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu orang sini? Bukan. Saya jarang sholat di masjid. Kalau sholat di masjid itu, apalagi di sini, ya jarang, sedikit orang-orang. Biasanya kalau di masjid sini ngimamin biasanya. Jadi nggak tahu kondisi musollinya makmumnya. Terus masuknya waktu sholat, jadi juga makmum orang yang bertakbiratul ihram tahu waktunya masuk sholat. Ketika takbir jangan sampai di luar waktu sholat. Kemudian melakukan takbiratul ihram ini sudah menghadap kiblat, posisinya sudah menghadap. Jangan lagi ninggalin masak telur, masak mie dari jalan Allahu akbar langsung Allahu akbar, nggak bisa, nggak sah takbiratul ihram, nggak sah. Harus posisinya sudah tenang, ngadep kiblat baru Allahu akbar.
tidak merusak salah satu huruf dari huruf-huruf takbiratul ihram, dari Allahu Akbarnya, tidak Allahnya, Akbarnya tidak dirusak. Terus mengakhirkan membaca takbiratul ihram bagi musalli yang menjadi makmum agar imam membacanya terlebih dahulu baru kemudian makmum. Kalau makmumnya belum takbiratul ihram, jangan takbiratul ihram, Bu, enggak sah salatnya, Bu. Imamnya masih bismillahirrahmanirrahim, jenengan Allahu Akbar di belakang. Enggak boleh. Makmum itu qudwah. Apa namanya? Ketika makmum sama imam itu bersamaan takbiratul ihramnya, namanya qudwah. Tidak sah salatnya. Jadi betul-betul sholat itu diperhatikan makmumnya sudah imamnya sudah takbiratul ihram apa kalau sudah takbiratul ihram betul-betul lebar, jangan imamnya Allah Akbar ikutin Allah Akbar di belakangnya. Santai saja. Lagian kalau makmumnya mau lama jenengan gak akan selesai juga, Bu. Biarkan makmumnya selesaikan dulu, baca Fatihah dulu, tapi jangan sampai selesai baca surah pendek. Karena kalau sudah selesai surat pendek, imamnya kemudian jenengan belum takbiratul ihram. Katanya suruh nunggu Pak Ustaz. Ya jangan keterlaluan juga nunggunya. Masa nunggunya sampai imamnya selesai baca surah pendek? Jangan. Jadi imamnya baca surah Fatihah baru panjenengan takbiratul ihram. Kalau tarawih kan kadang nggak baca iftitah imamnya. Sudah ya? Alhamdulillah. Fasal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadna bi asrarihi wa kufadawi. Amin. Surutul Fatihati asaratun, adapun syarat Fatihah asaratun ada 10 menjelaskan tentang perkara-perkara wajib dalam membaca Fatihah. Ibu-ibu sudah hafal Fatihah? Nggak hafal pun nggak apa-apa, Bu. Di dalam Islam itu yuridullahu bikumul usrah yusra wala yuridu bikumul usrah. Allah pengen panjenengan semua itu mudah. Tidak ada Islam itu menginginkan panjenengan itu sulit, Bu. Enggak bisa Fatihah, belajar bareng-bareng. Yang bahaya itu sudah enggak bisa Fatihah, malu belajar. Malu ya enggak bisa, enggak apa-apa. Ya kalau ada karena ada orang menertawakan jenengan karena baca Fatihah, biar mereka ditertawakan oleh Allah nanti di akhirat. Jadi jangan pernah putus asa, belajar terus. Umpamanya ada orang menghina karena kita mau belajar agama, biarlah mereka dibalas oleh Allah, dihinakan mereka. Jangan pernah malu, oke? Ngaji di sini itu mau ngerti nggak ngerti, yang penting duduk. Ya masa kita nanam banyak-banyak setiap Jumat, nggak ada yang tumbuh. Biasanya kalau yang nanam itu pastinya akan metik. Belum metik ya, nggak metik di dunia minimal nanti. Nah, tujuannya adalah metiknya dia. Saya sudah belajar ya Allah, belajar setiap Jumat ya Allah, tapi ternyata saya nggak paham. Dadah kamu sudah masuk kepada golongan aulia illah. Mantap. Masuk. Kamu tuh semangat betul. Kalau yang ngerti semangat itu wajar, Bu. Tapi ternyata yang nggak ngerti semangat itu luar biasa. Kalau yang ngerti semangat belajar ya memang dia ngerti apa yang dibicarakan, ustadznya ngerti, ustadzanya ngerti, akhirnya seneng karena ngerti. Lo ini nggak ngerti tapi semangat. Nah itu yang hebat, Bu. Makanya yang nggak ngerti semangat saja. Insya Allah tidak di dunia kita memetiknya,
kita petik di akhirat. Karena tidak ada tujuan apa-apa ke sini. Semuanya tiada lain karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaji itu bukan karena pengen bisa juga, tapi karena perintah Allah. Ya netizen biasa. Syurutul Fatihati asyaratun. Syurutul Fatihati adapun syarat-syarat Fatihah asyaratun ono 10. Jadi syarat-syarat Fatihah kalau jenengan baca Fatihah maka 10 syarat-syarat ini harus ada di dalamnya. Apa yang pertama adalah tartibu. At-tartibu yaitu tertib. Pertama ada harus tertib. Apa tertib itu, Bu? Tertib itu sesuai urutan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 sampai nomor 10 tertib. Fatihah ada berapa ayat? 7. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat berapa? Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salah ngitung ya. Bismillah itu dari pertama. Oh, berarti saya yang salah ngitung. Saya kan nggak ngitung. Oh, begitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, bagi kita ghairil maghdubi 'alaihim itu adalah ayat yang ke-7. Ya, biasa kurang sehat ya. Tapi kalau bagi mereka yang tidak percaya, yang tidak sepakat bahwa bismillah itu termasuk ayat Fatihah, maka dia surah ke-7-nya itu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makanya ketika berimam, ketika menjadi imam, baca itu Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu disambung. Jangan diberhentikan. Atau kalau enggak kuat, Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi jangan berhenti di surat alladzina an'amta alaihim. Bagi kita kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ikut Imam As-Syafi'i. Terus yang pertama adalah tertib, urutan 1, 2 sampai 7-nya. Jangan dibalik-balik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu dibalik-balik. Ada beda lagi kalau yang nggak sengaja, Bu. Ada yang memang ingin membaca Al-A'la atau Al-Ghasiyah. Karena dia baru ngafalin, dipikirkannya itu nanti surah pertama saya Al-A'la. Belum baca Fatihah langsung Sabbihisma rabbikal a'la. Kenapa ya? Memang karena sudah hati-hati jadi imam. Akhirnya bingung itu makmumnya. Ini Fatihahnya mana? Enggak sah. Jadi memang harus Fatihah. Terus wal muwalatu dan muwalah.
Yang kedua adalah berturut-turut. Jadi tidak ada yang dapat memisah antara ayat satu dengan ayat berikutnya. Itu namanya muwalah. Apabila antara surah pertama dan surah kedua diselai-selai dengan zikir yang tidak ada kaitannya dengan sholat, maka tidak diperkenankan. Sumamanya zikir yang tidak ada hubungan dengan sholat, walaupun sedikit, tetap tidak boh. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla. Enggak boleh. Walaupun di luar sholat itu disunnahkan. Contoh, kita jawab adzan sunnah apa enggak? Jawab adzan sunnah, menjawab kan? Jenengan lagi sholat sunnah atau sholat duhur, sedangkan di luar lambat kan? Biasanya di kampung ada yang adzan jam 2 kadang kan? Jenengan lagi sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ternyata adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, seketika baca Fatihah menjawab adzan, terputus. Maka baca Fatihahnya harus diulang. Sholatnya tidak batal. Sholatnya tidak batal. Juga baca salawat juga sama saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Saking seringnya baca salawat sampai di sela-sela baca Fatihah dibaca salah juga tidak boleh. Tidak sah, batal. Fatihahnya harus diulang. Tapi sholatnya tidak batal. Atau membaca la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim, sama juga tidak boleh. Tapi kalau lupa, tidak memutus mualah kalau lupa. Kalau lupa tidak mutus mualah. Apa mualah, Bu? Berturut-turut. Terus, wa mura'atu khurufiha, dan menjaga beberapa huruf Al-Fatihah. Huruf-hurufnya dijaga. Huruf-hurufnya ada 138 huruf dengan memasukkan alif-alif wasal dalam hitungan. Jadi kalau dihitung sama alif-alif wasalnya, jumlahnya ada 138. Kalau seumpamanya sama tasdid dihitung, 2 kalimat di dalam syirotol dihitung, juga 2 tempat dan 2 alif lafaz ad-dallin juga dihitung, maka jumlahnya 156. Kalau sampai huruf maliki menceritakan huruf maliki menjadi 156. Kalau membuangnya huruf la maliki itu kan maliki, itu kan sama dengan di surah An-Nas itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, dipanjangin apa tidak? Tidak. Kalau di dalam surat Fatihah dipanjang. Tapi kalau kita buang,
itu akan menjadi 155 karena ada yang membuat. Tapi artinya sama ya Pak, panjang sama pendek atau Sama. panjang? Cuma biasanya kalau baca itu ada yang mutawatir itu qiraatus sab'ah mengikuti 7 imam itu. Terus wa mura'atu tasdidatiha, dan menjaga tasdidnya Fatihah. Ada tasdidnya itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Nanti kita akan di belakang akan belajar gimana saja tasdid dari surah Al-Fatihah. Terus wa alla yaskuta, dan tidak boleh berhenti, tidak boleh diam. Wa alla yaskuta, tidak berhenti atau tidak diam, saktatan dengan diam, tawilatan yang panjang, yang lama, tawilatan panjang atau lah. Wa alla yaskuta, dan tidak berhenti atau diam, saktatan dengan berhenti dengan diam, tawilatan yang panjang, wala qasiratan, dan tidak juga pendek, wala qasiratan, dan tidak pendek. Yaksidu, yang bermaksud. Siapa yang membaca siapa orang yang sholat ini, yaksidu yang bermaksud, biha dengan diam ini, qata'al qiraati, dengan memutus bacaan. Jadi tidak boleh tidak diam lama, baik tidak boleh berhenti dengan lama ataupun pendek yang bermaksud memutuskan bacaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diam. Mau pendek mau panjang, kalau berhenti memutus, saya berhenti ya baca Fatihah. Nah, itu sudah memutus bacaan. Terus jadi tidak diam sebentar saat membaca Fatihah, yang mana musolli ini berbeda dengan ketika kita baca Fatihah. Kita niat memutuskan bacaan tapi tidak berhenti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka kita baca tapi dalam hati pengen memutus bacaan, ingin mau berhenti di situ tapi tidak berhenti, maka itu tidak Fatihahnya tidak terputus terus saja, bacanya tidak batal. Karena kalau batal harus ngulanglah lagi. Karena kita baca sholat rukun itu harus niatkan semua, Bu. Ini yang akan menjadi ini. Ketika baca sholat, mau masuk sholat kita baca nih, mau baca setiap rukun-rukunnya itu diniatkan. Niat saya membaca Fatihah, niat saya mau ruku, niat saya mau i'tidal. Dalam hati itu diniatkan, dilanggengkan secara hukum. Artinya
Dengan tidak memutus rukun-rukun itu berarti panjenengan sudah melanggengkan bacaan di dalam ruku, perbuatan di dalam rukun. Jadi dengan tidak memutuskan itu, saya mau berhenti tidak mau ruku, itu berarti jenengan sudah memutus. Dengan tidak ada niat seperti itu berarti jenengan melanggengkan rukun-rukun yang ada. Bisa dipahami? Terus wa qira'atu kulli ayatiha, wa qira'atu dan membaca kulli ayatiha tiap-tiap ayatnya Fatihah. Wa qira'atu dan membaca, wa qira'atu dan membaca, wa qira'atu dan membaca kulli ayatiha tiap-tiap ayat Fatihah. Terus wa minha dan di antara ayat-ayat Fatihah al-basmalah itu adalah basmalah. Apa basmalah? Kalau kita belajar tafsir itu, Bu, ayat Al-Qur'an itu ada 6.666 ayat. Jadi 6.666 ayat. Ada berapa juz? 100. Nah, 30 juz. Ada berapa surah? 114. Semua yang ada di dalam Al-Qur'an itu ada isinya, itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Semua yang ada di dalam Al-Qur'an itu diringkas ada di dalam surah Al-Fatihah. Apa yang ada di dalam surah Al-Fatihah, isinya itu ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ada di Bismillahirrahmanirrahim itu ada di dalam huruf ba-nya Bismillah. Ba titik itu, Bu. Ya kalau kita bahas 666 ayat, ada perintahnya berapa, ada larangannya berapa, ada yang menceritakan tentang sejarah berapa, itu beda-beda. Terus wa adamul lahnil mukhilli bil ma'na, wa adamul lahni tidak melanggengkan, wa adamul lahnil mukhilli bil makna tidak melanggengkan yang merusak makna atau arti. Tidak merusak makna atau arti. Tidak melakukan lahn, Bu, dalam membaca, kesalahan membaca lahn itu. Jadi walaupun kita cangkoknya bagus, jangan dicangkok-cangkokin berlebihan sehingga merubah makna. Terus wa an takuna halatal qiyami fil fardhi, dan membaca Fatihah ini dalam keadaan berdiri di sholat fardu. Wa antakuna, dan harus ada apa Fatihah
Wa antakuna dan harus ada apa Fatihah halatal qiyami, yaitu dalam keadaan berdiri. Halatal qiyami yaitu dalam keadaan berdiri. Fil fardi di dalam sholat fardu. Jadi panjenengan ketika sholat baca fatihahnya dibaca ketika panjenengan itu dalam keadaan berdiri, nggak boleh dibaca keadaan duduk. Di dalam sholat fardu, karena sholat sunnah boleh kita duduk walaupun kita mampu untuk berdiri. Cuma itu kalau kita sholat duduk, pahalanya separuhnya dari sholat berdiri. Kalau kita sholat tiduran, pahalanya separuh dari sholat duduk. Jadi panjenengan ke sholat duha, sholat tahajud, yang penting ambil duduk. Allah, apalagi lagi nggak enak badan ya beda. Walaupun kita mampu berdiri, coba saja bu. Ilmu itu dicoba di rumah, tapi saya belum coba. Sholat sambil tiduran, sholat tahajud, sholat duha. Terus wa ayyusmi'a nafsahu al-qira'ata, wa ayyusmi'a harus mendengarkan nafsahu terhadap dirinya, wa ayyusmi'a dan harus memperdengarkan orang yang membaca Fatihah, orang yang sholat ini, wa ayyusmi'a dan memperdengarkan nafsahu kepada dirinya al-qira'ata pada bacaan. Terus begini ya, yang lahan itu kesalahan membaca itu yang bisa merusak makna, yang bisa merubah makna itu contoh ini. An'amta. An'amta ini yang telah engkau berikan nikmat. Tapi ketika kita balik ke an'amta tadi, ke lahan, kesalahan dalam bacaan. Kemudian orang itu membaca an'amtu, an'amti, yang asalnya yang telah engkau berikan nikmat. Kalau an'amtu yang telah aku berikan, kalau ti yang telah engkau perempuan memberikan nikmat. Alladzina dirubah az-zain juga bisa merubah makna. Beda ketika lahan yang tidak bisa merubah makna. Contoh di dalam haknya lafaz alhamdulillahi, membaca fathah alhamdulillah, sumpamanya dibaca alhamdulillahi, dibaca alhamdulillahu, sumpamanya alhamdulillah itu kan nggak merusak makna. Atau na'budu di dalam badalnya na'budu dirubah menjadi na'budah, itu kan nggak merusak makna, tetap kami menyembah. Artinya yang intinya adalah yang merubah makna amta, ya, apalagi amta, an'amta, an'amta bukan amta. Kan ada yang imam yang kadang alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bisa merubah. Nah, jadi nunnya amtah, nun ketemu ain. Terus di sini
Wa yusmi'a nafsahu al-qira'ata. Dan juga harus memperdengarkan kepada dirinya al-qira'ata pada bacaan. Jadi bacaan Fatihah itu harus diperdengarkan. Jangan sampai dirinya sendiri tidak mendengar apa yang dibaca, harus dengar. Kalau amtun itu amtun itu tempat yang tinggi, anak bukit, keraguan. Amatah menakdirkan, menduga. Amata alaihim, telah meragukan. Terus wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun, wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun. Al-Fatihah tidak boleh terselang zikir lainnya, dan tidak boleh ayatakhallalaha terselang dzikrun apa zikir ajnabiyyun yang lain. Sudah berapa? Ya Allah, minggu depan Jumat depan kita akan membahas tentang beberapa tasdid yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Insyaallah minggu depan ya. Semoga sehat selalu, bisa berkumpul begini. Dan tempat duduk kita ini walaupun pindah ke depan, pindah belakang, menjadi saksi bahwa kita hari ini hari Jumat termasuk orang-orang yang beramal saleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.